2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih dalam pembelajaran daring, kita harus tetap bersemangat, kreatif, inovatif, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sebelum belajar, tentunya jangan lupa untuk tetap berdoa. Apapun yang kita lakukan, entah itu belajar ataupun hal-hal yang lain, kita harus tetap berdoa agar apa yang kita lakukan selalu diberikan berkah dan selalu bermanfaat untuk kita ataupun untuk orang lain. Ya, untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bab yang ke-8 untuk semester genap, yaitu bab yang terakhir mengenai bermain drama. Main drama itu seperti layak kita memainkan peran di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tentunya ada prosedurnya, apa itu pengertian, apa itu ciri-ciri, dan berbagai hal. Nah, untuk mengetahui hal itu, tentunya kalian sudah sedikit mengenal tentang drama. Drama itu seperti apa, bentuknya bagaimana, dan mungkin bahkan sudah pernah ada yang menulis ataupun bermain sebuah peran di dalam drama. Oke, kita akan mengupas tuntas segala jenis materi dari awal hingga akhir. Pembelajaran kali ini untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.18, yaitu mengidentifikasi alur cerita, babak demi babak, konflik dalam drama yang dibaca ataupun ditonton. 3.18. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.18 yang isinya mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama mengidentifikasi, kemudian yang kedua itu mempertunjukkan. Setelah kompetensi dasar, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada 3. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mendata konflik atau alur, kemudian mendata penokohan, dan mendata hal-hal yang menarik di dalam drama yang kita tonton atau kita baca. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita mencoba memerankan salah satu tokoh yang ada di dalam drama yang kita baca. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, kita dapat saling memberikan tanggapan dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu bermain drama. Oke, kita mulai saja pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita pahami tadi ya. Drama itu adalah kisah atau cerita yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku, akting, ataupun dialog para pemainnya yang melakukan pementasan. Ciri-ciri drama yaitu berbentuk dialog. Selain berbentuk dialog, ada juga yang disebut dengan prolog. Kemudian, selain prolog itu ada epilog. Untuk dialog, sama seperti di dalam cerpen. Kalau dalam cerpen itu tidak ada nama-namanya, tetapi kalau di dalam drama itu ada nama yang melakukan dialognya. Kemudian ada juga yang disebut dengan prolog. Kalau prolog itu awalan atau narasi, atau bisa juga disebut dengan narator. Dan kalau untuk epilog itu penutup atau narator yang memberikan penutup dari drama itu. Kemudian selain itu ada juga ya istilah yang dikenal dengan wawancang dan krama agung. Kalau wawancang itu bentuknya sama dengan apa yang kita ucapkan di dalam drama.
Nah, kalau Krama Agung itu biasanya ada di dalam kurung dan itu sebagai petunjuk kelakuan. Contohnya misalnya, pergi kau dari sini sambil melotot. Nah, sambil melototnya itu adalah yang disebut dengan Krama Agung. Itu ciri-ciri dari drama. Selanjutnya kita akan ke jenis-jenis teks drama. Jenis-jenis teks drama secara umum, yaitu yang pertama ada tragedi, kemudian ada komedi, selanjutnya ada tragedi komedi, lalu ada melodrama, dan ada farce. Untuk yang pertama, tragedi, drama tragedi itu di dalamnya dikisahkan adanya beberapa pertikaian, adanya konflik, dan berakhir dengan duka cita. Kemudian untuk drama komedi itu di dalamnya bentuk sukacita atau bentuk yang tujuannya adalah menghibur. Kemudian ada yang ketiga ada tragedi komedi. Tragedi komedi itu perpaduan antara tragedi dengan komedi. Ada unsur konflik, kemudian ada juga unsur komedinya. Selanjutnya ada melodrama. Kalau untuk melodrama itu dramanya lebih ke musik atau konflik yang ditimbulkan itu adanya musik yang mengiringinya, sehingga si drama itu cenderung lebih ke musikalitas. Kemudian yang terakhir itu ada farce, itu karikatur yang komedinya itu bisa dikatakan berlebihan. Ya, itu jenis-jenis dari drama. Tetapi yang biasa kita saksikan di dalam drama itu adalah perpaduan antara adanya konflik kemudian adanya komedi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa menyaksikan beberapa drama yang memang difokuskan pada tragedi saja. Setelah kita mengenal pengertian, ciri-ciri, jenis, kita ke unsur intrinsik atau unsur pembentuk dari sebuah drama. Unsur pembentuk drama itu ada dua. Yang pertama ada unsur ekstrinsik dan ada unsur intrinsik. Sama seperti cerpen dan novel pun sama, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun di dalam naskah atau drama itu sendiri. Nah, unsur intrinsik dari drama yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Tokoh itu terbentuk dari adanya watak atau penokohan atau perwatakan. Nah, perwatakan bisa dilihat dari wajah, bisa dilihat juga dari tingkah laku, bisa juga dilihat dari pemikiran, dan dapat juga bisa dilihat dari bahasa yang dia pakai atau dia katakan dalam percakapan, dalam dialog dari drama tersebut. Kemudian unsur intrinsik yang kedua itu ada latar. Latar itu adalah setting. Setting terbagi menjadi 3. Setting yang pertama itu ada setting tempat. Kemudian yang kedua itu ada waktu, dan yang ketiga itu ada suasana. Untuk setting dalam drama itu sedikit berbeda dengan cerpen dan novel. Kalau cerpen dan novel itu adanya deskripsi, misalnya tempat itu di ruangan atau di dalam ruangan dideskripsikan secara tertulis. Kemudian kalau suasana juga dideskripsikan. Nah, kalau di dalam drama cenderung khususnya untuk pementasan itu, maka kita harus menciptakan setting itu seperti misalnya kita membuat setting malam, berarti kita membuat adanya sorotan lampu ataupun yang menunjukkan bahwa itu adalah malam. Kemudian kalau untuk tempat biasanya disetting secara disesuaikan dengan panggung yang digunakan dalam pementasan. Selanjutnya ada bahasa. Untuk bahasa di sini pada dialog yang dilakukan oleh tokoh di dalam pementasan, lebih kepada dialog yang digunakannya.
Bisa untuk bahasa itu disesuaikan dengan drama yang memang tadi sesuai dengan jenis-jenis dari drama yang kita pentaskan. Kemudian untuk watak tadi berhubungan dengan tokoh dan penokohan. Untuk watak itu ada 3 jenis. Yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, dan yang ketiga ada tritagonis. Protagonis itu bisa dikatakan tokoh baik atau tokoh idaman atau tokoh yang menjadi idola di dalam pementasan drama. Untuk selanjutnya kita ke unsur pembentuk yang kedua dari sebuah drama. Sama seperti yang tadi, karya fiksi yang lain, dalam drama pun ada yang disebut dengan unsur ekstrinsik dari drama. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembentuk atau unsur pembangun yang berasal dari luar drama, tetapi tetap menjadi pengaruh besar terhadap drama yang kita pentaskan. Ya, untuk mengetahui unsur ekstrinsik itu apa saja, yang pertama adalah biografi pengarang. Kenapa biografi masuk ke dalam unsur ekstrinsik? Karena biografi itu sangat berperan penting. Misalnya dari usia, dari pendidikan, dari latar belakang keluarga, dari kehidupan seorang pengarang itu akan berpengaruh besar terhadap karya yang diciptakannya. Kemudian pada falsafah hidup, kemudian pada sosial budaya. Sosial budaya itu tentunya pada keadaan yang memang sedang terjadi pada saat itu biasanya sangat berpengaruh terhadap apa yang dihasilkan sebuah karya. Ya, itu untuk unsur ekstrinsik dari sebuah drama. Untuk selanjutnya kita ke struktur teks drama. Struktur teks drama ada 3 secara umum. Dari awalnya itu ada 3, ada prolog, ada dialog, dan ada epilog. Kemudian terbagi lagi di dalam dialog. Dalam dialognya itu terbagi menjadi 3 lagi, ada orientasi, ada konflik, dan ada resolusi. Untuk yang pertama dialog, hampir sama seperti ciri-ciri. Dialog itu berbentuk percakapan, kemudian untuk prolognya itu adalah awalan atau narasi, narator yang berbicara, kemudian untuk epilog itu adalah kesimpulan. Nah, kemudian di dalam dialog itu terbagi, yang pertama ada orientasi. Orientasi itu pengenalan, dari pengenalan tokoh, kemudian pengenalan watak-watak tokoh, selanjutnya pengenalan setting, misalnya di luar ruangan, di rumah, ataupun di dalam ruangan. Kemudian setelah orientasi itu ada konflik. Kalau awalnya itu tadi mengenal si A, si B, si C di dalam tokohnya, kemudian kita masuk ke konflik. Konfliknya itu dimunculkanlah ada masalah, kemudian timbul masalah yang lain, kemudian menjadi konflik. Nah, nanti akan maju ke resolusi yang mengakibatkan puncak dari konflik itu sendiri. Nah, dari puncak kita ke ending dari sebuah drama. Untuk selanjutnya kita saksikan video pementasan drama. Nah, dalam menyaksikan video pementasan drama berikut ini, kalian harus memperhatikan struktur dari drama yang kita saksikan. Apa saja strukturnya? Coba nanti kalian bisa sebutkan dari mulai tokoh, kemudian penokohan, kemudian latar, kemudian alur, serta amanat yang ada di dalam pementasan drama berikut ini. Selamat menyaksikan. Tapi itu lihat, anak-anak zaman sekarang
Belum dilahirkan saja sudah menguras uang. Waktu dilahirkan, biaya rumah sakit sanggup untuk membeli sebuah rumah petak. Belum lagi urusan vaksin selama balita, biaya playgroup dari TK SMA, itu sama dengan penghasilanku seumur hidup. Belum lagi beli baju, sepatu, piknik, jajan, ulang tahun, nonton konser pop Korea, HP, komputer, mobil, bisa miliaran. Belum lagi minta perhatiannya yang melebihi umur yang kita punya. Punya anak sekarang jadi bikin susah. Biayanya terlalu mahal. Kalau tidak diurus bisa-bisa kita dipersalahkan. Kalau diurus, kita kewalahan. Keadaan sekarang sudah sangat jauh berubah. Tidak ada lagi tetangga yang mau dititipin anak kalau kita sibuk. Belum lagi ancaman yang datang tiba-tiba. Kendor sedikit, setan yang ada di internet bisa-bisa menerkam. Atau kena tipu para gerombolan yang menjajakan narkoba lewat permen. Atau diculik untuk pemerasan. Dijual, diambil organ tubuhnya yang sudah dipesan dari luar negeri. Kenalanku yang kawin sama bule Amerika di New York sana. Kalau kita meninggalkan anak sendirian di dalam rumah, di flat, walaupun hanya untuk buang sampah, bisa-bisa dituntut. Karena anak bukan lagi milik orang tua, tapi milik negara. Akan diambil hak pengasuhannya kalau kita meninggalkannya. Pokoknya ribut. Ribet. Ringsek.